Halo, Hai, di video kali ini kita mau bahas tentang kalimat yang wow, yaitu bagaimana melakukan breakthrough dalam hidup. apa itu breakthrough? Breakthrough itu apa sih? Lompatan ya, Terobosan gitu ya, terobosan, kayak ya menerjang. Enggak ya? menerjang, Jadi menerobos. kesannya kalau breakthrough tuh kayak boom gitu ya, Iya, lentingan. atau malah kayaknya tuh keluar dari sesuatu yang selama ini Ya, mengkungkung, kungkung, apa sih, mengungkung. mengungkung gitu ya. Iya. Ya, Jadi breakthrough dari kegelapan menuju cahaya. oke. Teman-teman pernah mengalami nggak? Mungkin orang bilangnya titik terendah dalam hidup. Kayaknya hidup ini gelap banget gitu ya. Iya, udah nggak ada harapan nih Tidak kayaknya. ada harapan. Kayak ini ke depan Suram. apa. Ya. Nah, banyak orang mengutuk kegelapan, ya kan? Nah, padahal satu hal kita itu kan selalu dibilang kita itu punya apa? Lentera. Kita itu punya Pelita. pelita ya. Nah, kalau teman-teman tahu lentera atau pelita, pelita itu bukan kayak senter loh. Senter atau kayak lampu mobil yang Atau kayak lampu sorot yang langsung jauh gitu ya. gitu. Enggak kan? Pelita itu adalah sumber cahaya yang hanya menerangi di jarak tertentu di sekeliling kita ya. Betul. Hanya satu langkah demi satu langkah. Gitu. Nah, kalau kita menyadari bahwa di dalam kegelapan apapun, kita itu dasarnya adalah kita itu dikaruniai pelita. Berarti sebenarnya kita itu jangan melawan kodratnya dulu. Gitu. Kita itu kan sering melawan kodratnya ya. Di tengah kegelapan kita itu pengennya pakai lampu senter gitu. Ini ujungnya mana ini gitu. Pengen cepet-cepet keluar dari situ. Ya. Padahal kodratnya kita adalah pelita tadi yang jalannya itu adalah satu persatu, satu langkah demi satu langkah, gitu kan? Iya. Nah, sekarang kegelapan itu adalah satu fasilitas sebetulnya. Kegelapan itu adalah satu fasilitas, satu siklus semesta untuk berganti ke cahaya. Jadi prinsip dasarnya dulu nih kita perlu paham supaya kita itu tidak tersiksa dengan kegelapan sama tidak tersiksa dengan punyanya pelita. Gitu. Karena banyak orang kan tersiksa gara-gara itu ya. Kok gelap amat. Terus ini mana senternya, lampunya mana. Gitu. Dan rasanya kadang-kadang kegelapan itu it feels like forever gitu. Iya, betul. Kayaknya ini bakal selamanya deh gue di sini. Itu yang membuat kita akhirnya ya entah hilang harapan atau pengen cepet-cepet gitu ya, antara dua itu ya. Betul. Nah, jadi yang pertama ya, bahwa sadari dulu bahwa kita ini adalah pelita gitu ya. Pelita itu deh ya, kita akan yang menerangi satu langkah demi satu langkah. Yang kedua, kita perlu bersahabat dengan kegelapan gitu. Kegelapan semakin gelap itu adalah pertanda bahwa sebentar lagi akan pagi hari. Nah, kalau teman-teman melihat siklusnya semesta, siklus bahwa bumi ini berputar, itu kan selalu seperti itu. Karena semesta ini adalah jagat ageng, jagat besarnya, kita adalah jagat kecilnya kan. Selalu apa yang terjadi di semesta itu juga terjadi di kita. Selalu seperti itu gitu. Nah, jadi kalau teman-teman perhatiin aja cara semesta ini berputar gitu. Nah, kalau teman-teman memperhatikan proses transisi dari gelap, dari malam menuju pagi, itu selalu menuju titik nadir gelap dulu. Saking gelapnya, bahkan saking dinginnya, begitu udah nyampe titik tergelap dan titik terdingin, baru muncul cahaya di situ. Nah, sama. Kalau teman-teman merasa bahwa sekarang itu udah berada di titik nadir gitu. Nadir Hamizah. Bukan. Nadir. Nah, udah di titik terendah dalam hidupnya dan teman-teman udah pasrah rasanya. Nah, sebentar lagi tuh pagi tuh. Sebentar lagi cahaya. Tapi kalau teman-teman merasa kayaknya saya sudah di titik terendah nih, tapi masih ngotot, nah belum. Nah, nanti lagi akan dibawa lagi ke sampai titik terendah lagi. Sampai teman-teman akan merasakan ya sudahlah, saya pasrah deh gitu. Iya. Nah, jadi kita tuh dibawa menuju titik tergelap di dalam kehidupan kita supaya akhirnya kita bisa mempercayai siklus semesta. Nah, pada saat kita ada di titik yang kita sudah percaya dengan keberlangsungan semesta,
kita terhubung kembali dengan alirannya semesta, Hmm. nah disitulah pagi itu muncul. Sinar itu dari yang titik dingin, titik gelap, mulai naik tuh suhunya. Hmm. Suhunya mulai hangat lagi, terus cahaya mulai nampak Bersinar. lagi, bersinar lagi gitu. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana breakthrough dalam kehidupan, bersahabat dengan kegelapan, dengan pelita itu. Betul. Hal tersebut jangan dilawan, sadari kodratnya. Kodratnya kita adalah pelita tadi, dan kodratnya kita untuk kita bisa pindah dari kegelapan menuju cahaya, kita perlu melampaui gitu ya, melalui titik gelap, titik dingin dalam kehidupan kita gitu. Kalau sendiri ada pengalaman ya soal hal tersebut? Iya, sebetulnya ya tadi ya, salah satu mindset yang membantu saya untuk bersahabat, berdamai, dan bahkan akhirnya bisa menikmati ada di saat-saat gelap, sebetulnya tadi bahwa semua di semesta ini itu ada siklusnya, ada waktunya gitu ya. Jadi bahkan saat-saat gelap pun itu tidak selamanya gitu kan. Jadi tiba-tiba gitu kesambet nih. Aduh, ya itu sih. Jadi saat-saat gelap itu tidak selamanya, ya kan. Jadi itu yang membuat kita tahu bahwa ini hanya bagian dari siklus, gitu ya. Bagian dari perputaran itu. Dari perputaran, dan sebetulnya yang perlu kita amati adalah di balik kegelapan-kegelapan itu tuh ada perjalanan, pembelajaran, bahkan berkat paling besar gitu kan. Jadi justru ketika kita bisa melewati kegelapan yang paling gelap, sebetulnya kita akan menemukan cahaya yang paling terang juga. Iya. Dari situ betul, gitu. Nah, banyak orang tidak sampai menemukan cahaya yang paling terang karena mereka nggak mau masuk gitu. Kegelapannya. Nggak mau masuk sampai ke dalam, ke inti kegelapannya itu. Sehingga akhirnya mereka hanya mengalami ketakutannya, hanya mengalami depresinya, tapi nggak nyampe ke hadiah yang sebenarnya gitu. Padahal sebetulnya begitu kita percaya bahwa itu hanya siklus dan itu tuntunan sebetulnya, itu yang membuat kita akhirnya berani, bersedia, dan begitu kita berani memeluk, berdamai, bersahabat, nanti kita akan bisa menemukan bahwa di balik kegelapan itu ada hal-hal yang paling berharga yang selama ini tersimpan di situ gitu. Nah, jadi sebetulnya kegelapan itu ya tadi itu hanya putaran waktu, habis gelap terbitlah terang. Nggak ada yang gelap terus gitu ya, kecuali kita nggak bersedia melewati kegelapan itu, ya kita akan terus tinggal di sisi luar gelapnya itu. Kita nggak akan nyebrang sampai ke sisi terangnya kecuali kita bersedia masuk gitu ya. Nah, itu sih, dan di dalam kesediaan kita memasuki kegelapan itulah di ujungnya kita akan menemukan breakthrough tadi kan. Iya. Nah, memang betul kata Ari tadi, yang kita bawa itu pelita, lentera, sehingga seringkali kita nggak bisa minta kepastian atau keamanan gitu ya menurut logika kita ya, gitu. Betul. Karena bahkan keamanan versi logika itu sendiri pun ilusi kan sebenarnya. Jadi sebetulnya tidak ada hal yang pasti, tapi di sisi lain selalu ada kepastian ketika kita melewati ketidakpastian itu gitu. Jadi memang menarik ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi di titik kegelapan gitu ya, terus pengen punya teman-teman yang seperjalanan gitu ya, teman-teman yang juga yang lagi berjalan ya, gitu sudah ya, atau sedang berjalan, ya, yang sudah melampaui kegelapannya gitu ya, kan setidaknya orang kan untuk awal biasanya cari temennya dulu gitu ya. Nilai berapa? 4. Wah, sama. Karena kalau di level yang sama itu ada kesamaan rasa yang kita nggak bisa temukan ya. Kalau sama orang lain, aduh, gue nggak relate nih gitu ya. Betul. Tapi kalau yang lagi ada sama-sama di situ, lu nggak usah ngomong banyak deh, gue udah ngerti perasaan lo. Tapi juga ada teman-teman yang memang sudah melampaui hal-hal itu. Kan seru ya kalau misalnya kita punya teman seperjalanan yang memang
masih ada di kegelapan gitu ya, atau yang Dan sudah yang melampauinya, melewati. sehingga bisa saling berbagi cerita. Teman-teman coba deh cek di link di description di bawah. Teman-teman ngobrol dengan ada link WA di situ gitu ya. Teman-teman mungkin bisa private konsultasi juga, atau teman-teman bisa melakukan yang namanya individuation and healing journey. Namanya juga itu kan journey ya, perjalanan itu perjalanan secara sadar mulai masuk kegelapan gitu ya. Nah, teman-teman menyerahkan diri gitu ya. Cek aja di link di description, siapa tahu ada sesuatu yang teman-teman cari selama ini. Oke, thank you. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. See you.